Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah wa ni fillah rahimakumullah wa a'azakumullah. Alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa mencurahkan nikmatnya pada kita dan juga selalu membimbing kita, selalu memberikan taufik pada kita kepada perkara-perkara yang diridhoinya. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kembali dipertemukan di rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis dari kitab Sahih Al-Imam Abil Husain Muslim bin Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi rahimahullahu taala, yang kita masih di dalam pembahasan dari kitab Al-Iman, dan babnya ada bab yang ke-12. Kemarin telah kita baca sebagian hadis dari bab tersebut. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Fadhal Iqra. Nah, qala mu'allif rahimahullah ta'ala, hadatsana Muhammad ibnu al-Muthanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Muthanna yang dijuluki dengan Az-Zamin, Abu Musa al-Anasi al-Basri yang masyhur dengan julukan Az-Zamin, yang beliau thiqah akhrajahu ashabu kutubus sittah. Muhammad bin Bashar, dan Muhammad bin Bashar yang dijuluki dengan Bindar Abu Bakar al-Basri, yang keduanya adalah qorinan, yaitu dua sejawat atau dua orang yang satu level di dalam tabaqah, juga di dalam syekh, di dalam belajar, jadi bersama-sama keduanya. Yang keduanya sama-sama thiqah, sama-sama dikeluarkan hadisnya oleh pemilik kutubus sittah, yaitu
Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Walam tulis Musanna, tapi lafaznya untuk syekh yang pertama, yaitu Syekh Imam Muslim yang pertama, yaitu Muhammad bin Al-Musanna. Jadi meskipun dari dua guru, tapi lafaznya lafaz guru yang pertama. Qala, keduanya berkata, Hadatsana Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far yang dijuluki dengan Gundar. Ini juga thiqah, imam akhrajahu ashabu kutubus sittah. Qala, beliau berkata, hadatsana Syu'bah ibnu al-Hajjaj al-Wasiti ar-Ru'asi al-Kufi Abul Bistam, kunyahnya thiqah, imam minal mutqinin, minal khufat al-mutqinin, juga minal nuqat, termasuk diantara mengkritik di dalam jarh wa ta'dil, yang perkataan beliau termasuk yang dipegang dan kuat oleh para ulama. An Qatadah, dari Qatadah, itu Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, seorang tabi'in masyhur yang Ibnu Hajar di dalam biografinya menyebutkan thiqah, rumiyah bil qadar, thiqah tapi dituduh mengikuti pemikiran Qadariyah, tapi ini tidak terbukti. Jadi rumiyah ini belum tentu mesti benar. Yang benar beliau juga imam ahli sunnah wal jamaah, juga dalam masalah kita beliau ikut kita ahli sunnah wal jamaah. Qala, berkata, kata Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, sami'tu Aba Sawwar yuhadis, aku mendengar Abu Sawwar menyampaikan hadis. Itu Sawwar al-Adawi al-Basri, ini kunyah tentunya. Namanya ada perbedaan pendapat, ada sampai 5 pendapat. Ada yang mengatakan namanya Hasan bin Hurits, ada yang mengatakan Hurits bin Hasan, balik. Ada yang mengatakan Huraif, dapat ketiga. Ada yang mengatakan Mungkit, dapat keempat. Ada yang mengatakan Hujair bin Rabi al-Adawi. Jadi sampai 5 pendapat. Tapi kunyahnya sepakat semuanya. Dan beliau thiqah, kata Ibnu Hajar dalam Taqrib wa Tahdhib, termasuk seorang tabi'in. Dan biasa dalam masalah ikhtilaf dalam nama, sebagaimana sering kita sampaikan, banyak dari para ulama yang berselisihkan tentang namanya, tapi semuanya yakin pasti ada orangnya. Seperti Abu Hurairah yang berselisihkan namanya sampai 20 pendapat atau lebih. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, semuanya juga tidak sepakat tentang namanya, tapi semuanya sepakat bahwa beliau adalah manusia terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita sampaikan supaya tidak terkena syubhat orang Syiah Rafidhah yang mereka mendiskreditkan Abu Hurairah dengan alasan dia namanya berselisihkan, berarti orangnya itu fiktif, khayalan, tidak ada realitanya. Ini adalah tuduhan yang tidak berdasar. Nah, yuhadis, dia menyampaikan hadis kepada Qatadah, kepada para muridnya, ana sami'a Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, bahwa dia mendengar Imran bin Husain, ini seorang sahabat yang mulia, Imran bin Husain al-Khuzai Abu Nujaid kunyahnya, yang beliau seorang sahabat yang mulia yang masuk Islam ketika perang Khaybar, termasuk akhir-akhir kehidupan Rasulullah, dan sempat menjadi qadhi di Kufah. Dan dia juga ayahnya juga sahabat, arti dia sahabi sahabi, Imran Husain radhiyallahu anhu. Yuhadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau berkata, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidaklah
datang kecuali dengan membawa kebaikan. Faqala Bushair bin Ka'ab, kemudian berkata Bushair bin Ka'ab, ini yang zahir ya. Dia ini termasuk di antara orang ahli kitab yang masuk Islam ya. Jadi termasuk mu'allaf kalau istilah sekarang, di orang ahli kitab yang dia masuk Islam dan masuk tabi'in ya. Yang beliau mengatakan, kata Bushair setelah mendengar hadis ini dari Imran bin Husain, innahu maktubun fil hikmah, sesungguhnya tertulis di dalam kitab hikmah. Di sini yang nampak ini bukan dari hadis Rasulullah juga, mungkin dia dapatan dari kitab apa. Ana minhu waqaran wa minhu sakinah, bahwa dengan rasa malu ini orang mendapatkan kewibawaan dan juga orang bisa mendapatkan ketenangan. Ini kata Bushair bin Ka'ab kan mau membenarkan hadis tersebut dengan menukil dari kitab hikmah yang serupa dengannya. Ya, itu kan maunya seperti itu. Jadi ini yang dimaksud kita husnudzon, bahwa beliau memang bukan maksudnya menolak hadis Nabi, tapi maunya malah justru membenarkan, menguatkan. Ya, hadisnya seperti itu, dan jika mendapati tempat lain juga mendukung, ya, memang seperti itu. Tapi apa reaksi dari Imran? Qala Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, haditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tuhaditsuni an as-suhufi. Aku menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kamu menyampaikan dari kitabmu sendiri. Ya, menyampaikan dari catatanmu sendiri. Ya, makanya dia tidak suka kalau ada orang benar hadis malah menimpali dari dirinya sendiri atau apa yang didapatkan yang dari selain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan hadis ini sebagaimana kita lihat ini para perawinya bukan imam, ini dari segi sanadnya perawinya adalah para imam dan termasuk dari Sudasiyah al-Musannif, dari sanad musannif yang ada 6 antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga musalsal bi thiqatil basriyin, musalsal dengan orang-orang yang thiqah dari ahli Basrah. Nah, ini diantara faedah atau lataiful isnad. Kemudian tentang faedah dari hadis ini mirip atau sama dengan hadis yang sebelumnya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-haya'u minal iman, bahwa rasa malu adalah bagian dari keimanan. Atau hadis sebelumnya wal haya'u syu'batun minal iman, bahwa rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Dan di sini dikuatkan lagi bahwa rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Sebagaimana juga dalam hadis sebelumnya ada seorang Ansor yang pemalu, yang kemudian sahabatnya menasihati, kamu jangan pemalu. Ketika Rasulullah mendengar, mengatakan biarkan, karena rasa malu itu bagian dari keimanan. Jadi dengan dia punya rasa malu, maka ini justru menunjukkan kebaikannya, meskipun tentunya ini pada tempatnya. Hati malu yang mahmud, yang terpuji ketika pada tempatnya. Malu berbuat keburukan, malu berbuat kemaksiatan, malu ketika dia tidak tahu, harusnya sekarang dia mengetahui. Ini malu yang terpuji. Tapi kalau malu di dalam kebenaran, malu untuk beramal, atau malu untuk menampakkan sunnah, ini tentunya bukan malu yang terpuji.
Ini malu yang tercela. Jadi rasa malu ini terpuji dan termasuk bagian keimanan ketika pada tempatnya. Meskipun jelas pada hari ini benar-benar kaum muslimin sangat membutuhkan masalah ini, sangat membutuhkan rasa malu, karena hampir-hampir atau sudah sangat krisis sekali rasa malu dari kaum muslimin. Pada Rasulullah SAW di antara hadisnya beliau bersabda, di antara kalam yang beliau ulang, di antara kalam kenabian yang dulu sebelum Rasulullah juga, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Jadi rasa malu itu merupakan kontrol agar orang tidak berbuat yang buruk. Ketika rasa malu sudah tidak ada, kontrolnya juga tidak ada, sehingga kita melihat begitu banyak perbuatan-perbuatan yang buruk yang sebab utamanya adalah karena tidak ada rasa malu. Ini sangat buruk sekali. Dan rasa malu adalah sifat yang terpuji dan bahkan telah disebutkan oleh Allah bahwa di antara umat yang dahulu sebelum umat Islam juga mereka memiliki rasa malu. Kemudian juga bahkan di antara para wanita mereka juga dikenal dengan rasa malu, sebagaimana kisah dua putri dari Syuaib yang satunya datang kepada Musa dengan berjalan dengan rasa malu dalam sialah istihya. Ini menunjukkan bahwasanya memang ini adalah yang terpuji, sehingga Rasulullah menyatakan adalah la ya'ti illa bi khair, tidak datang kecuali dengan kebaikan. Kalau mungkin dulu orang mungkin diusahakan supaya tidak pemalu, diberi motivasi ya. Kalau sekarang mungkin seharusnya kebalikannya, karena sekarang seharusnya malah lebih dianjurkan, lebih disampaikan tentang rasa malu ini supaya kembali memiliki rasa malu, karena sekarang justru malah kebalikannya. Jadi dulu mungkin orang berbuat yang buruk malu dilihat, sekarang bukan malu malah merasa bangga, merasa senang kalau dilihat ya, bahkan menyebarkannya kepada manusia. Ini sangat buruk sekali. Dulu berbuat maksiat ini juga malu, sekarang terang-terangan. Menipu dulu malu, tapi sekarang sudah jadi perkara yang biasa. Bahkan kalau tidak menipu katanya tidak bisa jalan ya. Seperti masalah riswah, dulu kan riswah atau suap menyuap kan juga hal yang jarang dilakukan. Mungkin sembunyi-sembunyi, sekarang juga sudah tidak punya malu dalam melakukan hal tersebut. Luar biasa memang degradasi atau krisis rasa malu pada diri manusia secara umat, bukan muslimin secara khusus. Nah, dan sekarang tentunya kita berusaha untuk menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin bahwa wajib untuk menjalankan di antara cabang iman ini itu rasa malu yang merupakan bagian dari keimanan. Yang dengan rasa malu ini akhirnya justru akan membawa kebaikan. Dengan rasa malu akhirnya orang malu untuk meninggalkan ibadah pada Allah, berusaha untuk beribadah. Kalau dengan rasa malu akhirnya orang meninggalkan kemaksiatan, tidak berbuat kemaksiatan. Meskipun tidak dilihat orang, dia terus berusaha untuk berbuat kebaikan. Ini juga ketika ada rasa malu. Nah, menjelas bagaimana di sini bahwa al-haya la ila bi khair. Kemudian juga di antara ya faedah hadis ini adalah ketegasan dari para sahabat. Ini khususnya dilihat dalam hadis ini adalah Imran bin Husain yang sangat mengingkari pada orang yang menentang sunnah dengan yang lainnya. Entah apapun itu, entah itu hikmah atau mungkin Israiliyat, berita dari kitab
atau mungkin perasaan atau akal dan semacamnya, maka tentunya ini semua adalah hal yang wajib ditinggalkan. Meskipun tadi kita tentunya juga punya husnudzon pada Busyair bin Ka'ab ini, yang mungkin beliau maunya bukan menolak tapi menambahkan atau mungkin mengatakan bahwa ada penguat, mungkin maunya seperti itu. Ya, tapi ini juga hal yang harusnya ditutup supaya tidak ada orang yang kemudian pada hadis ini ada yang lain seperti ini. Mungkin maksudnya orang Husain juga seperti itu, supaya tidak mengapa orang membandingkan hadis dengan yang selain dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mungkin hadis ini dibandingkan sebagai asal, sebagai sumbernya, sebagai yang pokok, kemudian yang lain sebagai tambahan saja, sebagai penguat, sama nggak masalah. Ya, sebagaimana ketika kita menyampaikan ayat, kemudian hadis, kemudian juga ada yang semakna, perkataan semakna, entah dari para sahabat atau para tabiin, ya, atau mungkin dari hikmah, yang ini biasa kita lihat para ulama juga seperti itu. Mereka juga mengambil hal yang nampaknya ini adalah mendukung, meskipun dari ahli kitab, karena ketika itu ada yang sesuai maka boleh kita mengambil. Tapi kalau tidak ada yang sesuai, tidak ada yang mendukung dari Al-Quran dan Sunnah, maka tentunya kita wajib tawakuf, tidak membenarkan, tidak mendustakan. Jadi yang dari Israiliyat itu ada 3 hal. Ada yang pertama yang diselisih oleh Al-Quran dan Sunnah, kita wajib meninggalkan, tidak boleh kita ambil. Yang kedua yang menepati Alkitab dan Sunnah, kita boleh mengambil karena ada dasarnya Alkitab dan Sunnah. Yang ketiga tidak ada yang membenarkan, tidak ada yang melarang atau yang menyelisih. Itu adalah yang sesuai dengan hadis Rasulullah mengatakan tusaddiqum wala tukadzibuhum, janganlah kalian mendustakan mereka atau membenarkan mereka. Itu yang bagian dari situ, itu yang tidak ada yang, ketika tidak ada yang menepati, tidak ada juga yang melarang, yang menyelisih, maka kita tawakuf. Ini dari kita Alkitab. Meskipun yang asal jelas wajib mengikuti yang datang dari Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah yang jelas itu wajib diikuti oleh setiap Muslim. Jadi kalau ada yang lain sekedar penguat saja. Tapi jelas ini juga memberikan pelajaran bahwa tidak boleh seorang pun untuk mendahulukan perkataan siapapun atas perkataan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah firman dalam kitabnya, ya alladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Orang yang beriman jangan kalian mendahului apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, entah dengan syariat atau dengan akal. Ini apalagi yang marak, banyak orang-orang yang mereka lebih percaya pada akal daripada kepada Al-Quran dan Sunnah, bahkan sampai menjadikan akal sebagai hakim dari nas kitab dan Sunnah. Kalau masuk akal diterima, kalau masuk akal tidak diterima. Bahkan dalam hal ini mereka juga punya dalil, bukan dalil ya, yang syubhat, yang masyhur, yang biasa mengatakan ad-dinu al-aqlu malala kalau falatina lahu. Agama itu adalah akal. Kalau enggak punya akal berarti tidak punya agama. Prakteknya gimana? Apa banyak orang berakal mereka beragama? Prakteknya banyak orang berakal, cerdas, pintar, jenius, tapi mereka kafir. Berarti tidak benar. Dan hadisnya palsu juga. Tidak ada dasarnya, tidak ada asalnya. Ini ada memang sebagian orang atau sebagian kelompok yang sangat mendahulukan akal, sehingga mereka mendahulukan atas Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan jalan dari ahlu bid'ah, yang mereka memang jalan mereka adalah mendahulukan akal atas kitab dan Sunnah, semuanya tidak kecuali. Karena kalau mereka tidak seperti itu akan melakukan bid'ah. Bid'ah itu ketika mendahulukan selain Al-Quran dan Sunnah atas Al-Quran dan Sunnah.
siapapun mereka. Kalau mengikuti Al-Quran dan Sunnah berarti pasti akan meninggalkan kebid'ahan. Nah, dan wajib atas setiap mukmin untuk berserah diri kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mirip seperti sebagian sahabat yang lain. Tadi kan disebutkan sahabat, kita lihat cuma satu orang di sini. Seperti Abdullah bin Umar yang ada anaknya yang ketika sampai hadis malah justru menolak dengan akalnya. Ketika Ibnu Umar mengatakan, la tamna'i ma'allah masajid Allah. Janganlah kalian, hadis Rasulullah yang mengatakan, janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk ke masjid-masjid Allah. Kata anaknya itu Abdullah bin Umar, saya akan melarang. Langsung dihajar oleh Abdullah bin Umar. Aku jangan bicara kepadamu. Saya bicara hadis, kamu malah menentang. Jadi ini termasuk juga di antara contoh selain Imran Hussein yang sangat keras di dalam menghadapi orang yang menentang sunnah dengan akalnya atau dengan selain sunnah Rasulullah SAW. Bahkan ada yang sampai mendoakan keburukan seperti Abu Hurairah yang menyampaikan tentang wajibnya makan dengan tangan kanan. Kemudian ada orang yang dia sombong kemudian mengatakan saya tidak bisa. Kemudian kata dia, kamu tidak akan bisa. Atau ini juga hadis dari Abu Hurairah juga, ini juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini juga contoh. Di antara contoh bahwa orang yang menyelisih sunnah dengan akalnya ini bisa mendapatkan segerakan hukumannya ketika di dunia sebelum di akhirat. Ini sangat berbahaya. Sampai sebutkan bahwa akhirnya orang ini benar-benar nggak bisa mengangkat tangan kanannya karena dia sombong. Nah, ini diantara faedah hadis yang telah kita baca. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya. Tafadhal Iqra. Nah, qala mu'allif rahimahullah taala hadatsana Yahya ibnu Habib Al-Harithi, telah menceritakan dalam Yahya bin Habib Al-Harithi Abu Zakaria Al-Basri yang beliau thiqah. Qala hadatsana Hammad bin Zaid bin Dirham, telah menceritakan kami Hammad bin Zaid bin Dirham, ini seorang imam yang masyhur yang selevel atau bakoh dengan Hammad bin Salamah bin Dinar. Kalau ini dirham, yang satunya dinar. Dirham itu mata uang apa? Kalau dirham mata uang perak, kalau dinar mata uang emas pada zamannya. Cuma di sini kata para ulama bahwa dirham lebih daripada dinar, karena Hammad bin Zaid bin Dirham lebih kuat hafalannya daripada Hammad bin Salamah bin Dinar. Beliau imam yang masyhur. An Ishaq bin Suwaid bin Hubayr al-Adawi At-Tamimi al-Basri, yang kata Ibnu Hajar dalam Taqrib
sadukun tukulima fi lin nasbi. Dia saduk, dibicarakan ada tentang beliau bahwa mengikuti pemikiran nawasib. Nawasib ini orang-orang yang merendahkan para sahabat. Dan ini masih sigohnya adalah majhul juga, tukulima, jadi belum tentu benar. Nah, ana Abu Qatadah yuhadis, bahwa Abu Qatadah beliau menyampaikan hadis. Abu Qatadah Al-Adawi Al-Basri, yang ini diperselisihkan di sahabat atau tabi'in. Nah, jadi kalaupun dia tabi'in, beliau adalah thiqah. Hadas, dia menyampaikan hadis. Qala, dia berkata, kunna inda Imran bin Husain radhiyallahu anhuma fi rahtin minna. Kami dulu pernah di sisi Imran bin Husain radhiyallahu anhuma di satu kelompok dari kami. Wa fina Bushair ibnu Ka'ab. Di antara kelompok kami yang hadir atau yang di majelis tersebut adalah Bushair bin Ka'ab. Sama-sama hadir mendengar riwayat dari Imran bin Husain. Fahaddatsana Imranu yauma idzin qala. Maka waktu itu Imran menyampaikan hadis pada kami. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu adalah baik semuanya, tidak ada yang buruk. Qala atau beliau mengatakan, ini syak dari perawi, al-haya'u kullu khair. Rasa malu semua adalah kebaikan, meskipun dari segi maknanya jelas sama, ini ada bedanya. Al-haya'u khairun kullu atau haya' kullu khair, ini kan artinya sama, bahwa rasa malu itu semua adalah kebaikan. Tapi maksudnya ada syak tentang masalah lafaz yang benar yang dibawa Rasul, yang mana yang pertama atau yang kedua. Nah, tapi intinya bahwa rasa malu semua adalah kebaikan, tidak ada yang tidak ada keburukan. Faqala Bushair bin Ka'ab, maka berkata Bushair bin Ka'ab, inna lanajitu fi ba'dil kutub awil hikmah. Sesungguhnya kami mendapati dalam sebagian kitab atau sebagian hikmah, ana minhu sakinatan wa waqaran lillah. Bahwa di antara rasa malu itu ada yang bisa membawa ketenangan dan kewibawaan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu dha'fun. Ini tambahan yang dia ini jelas dohirnya ini menentang. Dan dari rasa malu ada yang lemah, berarti tidak baik. Berarti ada yang bisa membawa kewibawaan, bisa membawa kepada ketenangan, tapi ada yang di dalamnya ada kelemahan. Ada kelemahan, kata Bushair. Qala fa ghadiba Imran, langsung Imran marah, hatta marrata ainah, sampai kedua matanya memerah karena marahnya. Karena saking marahnya beliau memerah kedua matanya. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, ala arani hadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'aridu fi. Tidakkah engkau melihatku menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menentangnya di dalam isinya. Qala fa'ata Imran hadis, langsung Imran mengulang hadisnya. Qala fa'ata Bushair mengulang lagi ucapannya. Faghadiba Imran, langsung Imran marah. Qala wa ma zilna naqulu fi, langsung kami maunya menenangkan Imran, inna minna ya Abu Nujaid, inna la ba'sabi. Soalnya beliau itu dari kami ya Abu Nujaid, dia enggak apa-apa ya. Jadi menunjukkan bahwa dia itu bukan orang lain, dia juga teman-teman kami ya, yang jelas dia mengakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jelas tadi kita lihat dari segi isi yang disampaikan ada kalimat yang seakan-akan menentang isi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan mengecualikan
Ya, Rasul mengatakan semua baik, dia mengatakan ada yang dalam rasa mau ada kelemahan. Nah, maka wajar kalau Imran marah ya ketika mendengar ucapannya, karena dia seakan-akan mengoreksi hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kalau kita lihat tadi bahwa teman-teman Bushair ya, di antara teman Bushair yang hadir juga, mereka menenangkan Imran bin Husain bahwa dia termasuk mereka. Jadi bukan dari orang yang menyimpang atau bukan dari orang-orang yang melenceng, tapi juga termasuk rombongan mereka. Ya mungkin dia karena mendapati di kitab itu mungkin terbawa, akhirnya menyampaikan kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dan itu pun juga jelas tidak pas, tidak sopan ketika seorang sampai hadis kemudian membawakan yang menyelisih hadis tersebut dari selain hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang wajib adalah mendahulukan kalamullah dan kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas semuanya. Tidak boleh kemudian membandingkan atau mempertentangkan dengan perkataan fulan dan alan, atau bahkan mungkin akalnya sendiri, atau perkataan sendiri atau perkataan gurunya. Ini termasuk yang tidak beradab pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mirip dengan ini ketika ada orang yang disampaikan hadis kemudian menyampaikan, kalau imam saya nggak seperti itu. Ya, ini jelas tidak beradab, karena semua imam itu semua mengagungkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka semua berpesan pada para pengikutnya bahwa kalau ada perkataan mereka menyelisih dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib tinggalkan perkataannya dan mengikuti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i sering mengucapkan idza sahal hadis bahwa madhabi. Kalau itu hadis sahih itu adalah madhabku. Maka banyak para ulama yang setelah Imam Syafi'i meninggal, kemudian ada hadis yang menyelisih pendapat beliau, kemudian mengatakan ini masalahnya benar isi hadis ini, dan itu pendapat Imam Syafi'i juga. Karena beliau ketika sebelum meninggal mengatakan idza sahal hadis bahwa madhabi. Dan juga banyak dari ulama yang lain yang semakna, seperti Imam Malik, qulul yukhad wa yutrak ila sahibu hadal qabr. Setiap orang bisa diambil ditolak kecuali pemilik kuburan, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kan memiliki majelis di Masjid Nabawi semenjak tempat Rasulullah. Beliau mengatakan semua diambil dan ditolak kecuali pemilik kuburan, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Hanifah mengatakan pada muridnya, kami manusia biasa. Terkadang kami mengatakan sesuatu hari ini, besok kami menyelisih. Maka apa saja yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ikuti. Kalau tidak maka tinggalkanlah. Ini semua pesan dari para imam. Tadi imam 4 dan imam fikih banyak, soalnya punya imam 4. Ada Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, ada juga dari Ishaq bin Rahwiyah juga pemilik madhab, ada Al-Laits bin Sa'ad Al-Laisi, madhab Al-Laisi. Sebenarnya madhab ini juga banyak, cuma 4. Semuanya mereka ittiba pada sunnah Rasulullah SAW. Kenapa mereka berbeda pendapat? Karena memang kemampuan manusia terbatas, dan terkadang ada yang sampai pada mereka, ada yang tidak sampai. Ini hal yang wajar. Nah, intinya tidak boleh mendahulukan perkataan siapapun atas sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu perkataan Abu Bakar atau Umar. Seperti Ibnu Abbas ketika ada orang yang menentang, yang mengkritik atau i'tirad ketika dia menyampaikan sesuatu dari hadis Rasulullah, kemudian mengatakan kalau Abu Bakar demikian, Umar demikian, langsung mengatakan yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku qala Rasulullah wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir jatuh batu dari langit. Aku mengatakan Rasulullah bersabda, kalau mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Nah, padahal beliau adalah
dua manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib setiap muslim mendahulukan hadis Rasulullah atas perkataan siapapun. Ini yang sering kita sampaikan pada murid-murid kita, pada majelis kita semuanya. Ya, jangan sampai menjadi yang banyak terjadi. Ya, sudah tahu membaca hadis-hadis Rasulullah, baca Al-Quran dan Sunnah, tapi ketika prakteknya yang dipakai perkataan gurunya, walaupun isi hadis yang dia baca. Banyak kita lihat di pondok-pondok itu semua baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim juga. Tapi ternyata ketika dibenturkan perkataan gurunya lebih mendahulukan perkataan gurunya. Gurunya ngomong boleh, Rasulullah melarang, pilih yang boleh. Ini jelas hal yang sangat tidak beradab pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di antara faedah yang bisa ditambah dari hadis ini. Silakan baca yang berikutnya. Yang Ishaq bin, nah, hadatsana Ishaq bin Ibrahim. Hadis terakhir. Sudah dibaca apa tadi? Hah? Hadis terakhir belum dibaca, sudah dibaca belum? Hah? Belum. Oh sudah. Nah, ini masih ini hadis yang lain sebetulnya. Tapi memang termasuk jalannya kita baca. Qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad Al-Handali yang masyhur dengan Ishaq bin Ibrahim bin Rohwiyah. Ini kalau ahli hadis bacanya Rohwiyah. Kalau ahli lughah bacanya apa? Gimana ahli lughah bacanya? Rohawai. Ya, kita ikuti ahli hadis atau lughah. Ishaq bin Ibrahim bin Rohwiyah atau Rohawai, ahli lughah. Nah, beliau imam yang masyhur, guru Imam Bukhari yang termasuk yang mengusulkan Imam Bukhari untuk menulis sahihnya. Juga guru dari Imam Muslim juga. Nah, jadi Imam Muslim dan Bukhari punya dua guru yang sama, yaitu Ishaq bin Ibrahim bin Rohwiyah. Qala kepada An-Nadir, telah mengkabarkan pada kami An-Nadir bin Shumail Al-Mazini Abdul Hasan Al-Basri yang beliau thiqatun thabtun min kibari tasi'ah. Nah, qala hadatsana Abu Na'amah Al-Adawi. Telah menceritakan kami Abu Na'amah Al-Adawi, yaitu Amr bin Isa bin Suwaid yang beliau sadukun ikhtalat. Ini nampak ini adalah mutabi' dari riwayat sebelumnya. Ya. Yaqulu, beliau berkata an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain qala beliau berkata sami'tu Hujair ibnu Rabi Al-Adawi yaqul, aku mendengar Hujair ibnu Rabi Al-Adawi berkata. Ya, Hujair ibnu Rabi Al-Adawi Al-Basri, ada yang mengatakan dia adalah orang yang sebelumnya. Ini memang ada dua pendapat. Hujair ini juga Abu tadi ya, siapa ini? Abu Sawar tadi. Juga dia adalah Abu Sawar Al-Adawi. Ada yang mengatakan memang dia orang lain. Tapi kalau kita lihat secara sonek dari Imam Muslim, sepertinya beliau menganggap itu orang lain. Jadi bukan sama dengan Abu Sawar yang tadi. Ya. Karena Abu Sawar tadi ada 5 pendapat namanya. Di antara nama yang dia munculkan dan nama ini Hujair bin Rabi Al-Adawi. Tapi yang benar kalau kita melihat Imam Muslim beliau menyendirikan, berarti ini memang beda orangnya. Jadi ini bukan nama dari Abu Sawar Al-Adawi. Nah, yang beliau thiqah. Yaqul, dia berkata an Imran bin Husain an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nahu hadis Hammad bin Zaid yang semakna dengan hadis Hammad bin Zaid. Ya.
yang tadi disebutkan dalam hadis yang sebelumnya. Berarti ini semakna nahwu, artinya sama maknanya meskipun beda lafadznya. Jadi ini jalan yang lain dari Imran Husain, yaitu dari Hujair bin Rabi al-Adawi. Kalau memang dia memang orang lain, bukan Abu Sawar al-Adawi. Kalau dia Abu Sawar ya berarti satu jalan dengan yang tadi. Tapi akhirnya ini adalah jalan yang lain, sehingga ini adalah mutabi' dari riwayat sebelumnya, itu penguat dari riwayat yang sebelumnya. Nah, memang ada khilaf di sini. Jadi kalau Syekh Muhammad bin Al-Ethiopi justru beliau mendukung ini malah sama, seperti pendapat Imam Al-Mizzi. Ya, memang ada ini apa? Berbeda pendapat apakah ini satu orang atau dua orang. Nah, ya, ada sebagian riwayat yang menafsirkan seperti itu. Ya, tapi kalau kita melihat Imam Muslim nampaknya menyendirikan. Nah, kita lihat ada pendapat. Ini ada perbedaan antara yang menyamakan Hujair dengan Abu Sawar, ada yang membedakan. Nah, kita selesai dari bab yang ke-12 dari kitab Al-Iman, itu bab bayan adadi syu'abil iman wa afdali wa adnaha. Yang untuk bab berikutnya ada satu hadis saja, silakan dibaca. Abu Quraib. Nah, tambah. Nah, qala mu'allif rahimahullah taala bab jami'u atau jami'i awsafil Islam. Bab tentang sifat Islam yang menyeluruh. Nah, dan bab ini memang istihad ya, dari penasyarah, memang ada sedikit beda mungkin di sebagian naskah. Kita baca hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib. Ini dua guru dari mu'allif, yang Abu Bakar bin Abi Syaibah Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, imam yang masyhur, thiqatun musannif. Abu Quraib adalah Muhammad bin Ala bin Quraib Al-Hamdani Al-Kufi, thiqatun hafidh. Qala, keduanya berkata, hadatsana Ibnu Numair, telah menceritakan kepada Ibnu Numair. Ibnu Numair adalah Abdullah bin Numair Al-Hamdani Abu Hisham Al-Kufi, thiqatun sahib hadisin min ahli sunnah. Ha, ini tahwil, yaitu pindah sanad. Ini sanad yang kedua. Wa hadatsana Qutaibah bin Sa'id, dan di dalam kami Qutaibah bin Sa'id, ini guru Imam Bukhari, guru Imam Muslim. Qutaibah bin Sa'id bin Tarif Al-Baghlani Abu Raja Al-Thaqafi. Wa Ishaq bin Ibrahim, dan Ishaq bin Ibrahim bin Rahwiyah bin Makhlad Al-Khandali, maksudnya Ishaq bin Rahwiyah. Jami'an, mereka semua, an Jaririn, dari Jarir. Siapa jami'an ini maksudnya? Mereka semua. Nah,
jami'an semuanya. Dua orang tadi ini, Qutaibah dan Ishaq bin Ibrahim dari Jarir. Kalau tadi kan pertama dari Ibnu Numair. Jadi ada dua jalan. Ini ganti sanad. Wa hadatsana Abu Quraib. Sanad yang ketiga. Telah menceritakan pada kami Abu Quraib yaitu Muhammad bin Ala bin Quraib. Qala hadatsana Abu Usamah. Usamah Hamad bin Usamah Al-Qurashi. Kunyah Abu Usamah namanya Hamad bin Usamah. Di antara perawi yang berkunyah dengan nama ayahnya. Ini banyak dalam hadis. Yang perawi yang berkunyah dengan kunyah ayahnya. Kulhum semuanya, yaitu tiga orang tadi, yaitu Ibnu Numair, kemudian Jarir dan Hamad bin Usamah Abu Usamah, semuanya dari Hisham bin Urwah. Jadi Hisham bin Urwah punya 3 murid. Hisham bin Urwah bin Az-Zubair bin Awam. Jadi Hisham bin Urwah bin Zubair bin Awam Al-Asadi, yang beliau dikatakan oleh Ibnu Hajar thiqatan faqih, rupa madallas. An Abi Dayahnya yaitu Urwah bin Az-Zubair Ibnu Awam min al-fuqaha sab'ah, di antara tabi'in yang masyhur dikenal dengan fuqaha sab'ah di Madinah. An Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi, dari Sufyan Abdillah Ats-Tsaqafi, yaitu seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, quli fil islami qaulan, kata padaku dalam Islam suatu perkataan, la asalu anhu ahadan ghair ba'daka, yang aku tidak bertanya tentangnya kepada seorang pun setelahmu. Hadis Abu Usamah ghairaka, hadis Abu Usamah la asalu ahadan ghairaka. Jadi lafaz yang ba'daka, di lafaz siapa tadi berarti? Yang ba'daka selain Abu Usamah berarti siapa? Selain Abu Usamah? Ibnu Numair dan Jarir. Ya, Ibnu Numair dan Jarir. Keduanya mengatakan ghairaka. Kalau Abu Usamah, Hamad bin Usamah Abu Usamah ba'daka. Qala, kemudian ketika Rasul ditanya begitu, beliau menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman pada Allah, kemudian istiqomahlah. Ini termasuk hadis yang dibawakan Imam Nawawi dalam Sila Arba'in Nawawiyah. Ya. Ini termasuk hadis yang termasuk juga di antara merupakan pokok-pokok Islam. Karena beliau di awal kitab menyampaikan di mukadimahnya akan bukan 40 hadis yang merupakan landasan-landasan Islam. Jadi pokok-pokok dari Islam, di antara ada hadis ini yang jelas bukan pokok yang paling agung dari Islam, yaitu masalah wajibnya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah atas apa yang telah diucapkan. Dan iman pada Allah ma'ruf insyaallah. Ya, ini kalau iman secara sendiri mencakup seluruh amalan, entah itu yang zahir maupun yang batin. Ya, kalau ini disebutkan sendiri berarti meliputi Islam juga masuk. Ya. Kemudian istiqomah secara bahasa adalah menempuh jalan yang lurus, suluk siratal mustaqim. Dan secara pengertian juga bahwa menempuh jalan yang ditempuh, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang lain, istaqimu wa lan tuhsu, kemudian saddidu wa qaribu. Rasul mengatakan saddidu wa qaribu. Yang sadat itulah istiqomah, tepat sesuai dengan apa yang diperintahkan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya tidak mampu maka qaribu, yaitu muqarabah, mendekati apa yang diperintahkan. Nah,
Dan ini merupakan perkara yang agung yang akan membawa kebaikan kepada siapa saja yang mengamalkannya, yaitu yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah di dalam perbuatannya. Setelah dia mengucapkan seperti itu, dia istiqomah dengan anggota tubuhnya. Nah, dan ini yang akan mendapat berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang sangat menegangkan, di saat-saat akhir yang menentukan, yang manusia masih belum tahu kebaikan atau keburukan dapatan setelah dia meninggal. Justru orang yang istiqomah akan mendapat berita gembira sebelum meninggalkan dunia, sebagaimana berita yang datang dari ayat Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, akan turun malaikat di saat sakaratul maut mengatakan pada dia, Allah takhafu, janganlah takut pada akan terjadi, wala tahzan, janganlah bersedih apa yang sudah terjadi. Jangan takut dan bersedih, bahkan wa absyiru bil jannah, aku bergembiralah kalian dengan surga allati kuntum tu'adun. Nah, ini adalah keutamaan yang agung bagi orang yang mengamalkan hadis ini, yaitu dia bisa beriman pada Allah keimanan yang sebenarnya, kemudian istiqomah sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga ini bisa memberikan kepada kita semua faedah dan bisa meningkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.